Selamat datang di cerita Selin, baby sister kesayangan Tuan Aksara. Bab 39. Semoga berkenan dengan ceritanya. Terima kasih. Kamu menginap di sini sejak kapan? Sapa Asvan. Baru kok. Mas Asvan juga menginap di sini. Ini hotel milik istriku. Lelaki itu mendekat dan berbisik ke telinga Selin. Istriku ternyata kaya raya. Jangan dekat-dekat, Selin istri saya. Aksara yang mulai cemburu sedikit mendorong tubuh Aswan. Ia mengalungkan lengannya ke bahu Selin sebagai tanda memiliki. Oh iya, maaf Pak, saya lupa kalau Selin sudah menikah. Ini suami saya, namanya Mas Aksara. Selin memperkenalkan. Aku Asvan, Mas Aksara. Lelaki dengan tubuh sedikit kurus itu mengangkat tangannya, menunggu tangan Aksara untuk membalas jabat tangan. Jangan sok kenal saya dengan panggilan Mas. Panggil saya Pak. Oh iya, maaf Pak. Selamat menginap di sini, selamat berlibur. Lelaki muda itu menangkupkan tangan, terlihat begitu sopan. Selin sayang, ayo ke pantai, waktu kita tidak banyak. Aksara menatap kesal lelaki tersebut, sambil melangkahkan kaki dengan tangan yang masih di bahu Selin. Refleks kaki-kaki Selin pun ikut terayun. Saya duluan ya, Van. Ya, selamat berlibur. Aksara meracau tidak jelas, membuat Selin kebingungan. Wanita itu terus menatap suaminya dan memperhatikan ekspresinya. Apa ini cemburu, Mas? Kenapa mesti ditanyakan sih, sayang? Jawabannya iya. Kenapa mesti cemburu? Ya bagaimana tidak cemburu kalau lihat istrinya dekat mantan pacarnya? Aswan bukan pacar, Mas. Kami belum jadian. Selin berprinsip tidak akan pacaran sebelum menikah. Lalu kenapa kamu pacaran sama saya saat itu? Saat itu kan Mas Aksara ngajak makan dan nyatain cinta. Mas Aksara minta Selin jawab pernyataan cinta tersebut. Selin tidak tahu kalau setelah Selin jawab itu artinya sudah jadian. Kalau tahu gitu kan Selin diam saja. Kamu menyesal pacaran dengan saya? Bukan. Maksud Selin bukan seperti itu, Mas. Selin belum paham saja pacaran itu bagaimana. Baru tahu setelah pacaran sama Mas Aksara. Harus pegang tangan, gak boleh jalan-jalan sendiri. Aksara mengelum senyum menatap istri kecilnya yang polos. Terus itu siapa namanya? Asvan, itu beneran tetangga kamu? Nah, Mas Aksara berpikiran sama dengan Selin kan? Meskipun dia pemuda desa, nyatanya dia tampan dan terlihat keren. Gak seperti pemuda desa pada umumnya. Bisa jadi karena kelamaan hidup di kota, kan dia kuliah di kota, Mas. Selin menoleh ke pria di sebelahnya. Wajahnya memerah layaknya sebuah api yang tengah berkobar. Mas Aksara kenapa wajahnya memerah? Padahal tempatnya adem gini, ada banyak anginnya. Matahari juga belum meninggi. Ketika keluar dari penginapan, mereka disuguhkan dengan hamparan pasir putih dengan lautan biru yang indah. Angin pun terus menyapa yang membuat rambut panjang Selin turut menari. Ini bukan karena terbakar sinar matahari, Selin. Lalu karena apa, Mas? Di sini juga nggak ada api. Api cemburu. Lelaki itu menoleh kesal dengan kaki-kaki yang terayun lebar. Sedangkan Selin terlihat sedikit kesusahan mengimbangi langkah suaminya. Mas Aksara, jalannya pelanan dikit napa? Terus cemburu sama siapa? Aswan. Jangan panggil nama itu. Kan memang namanya Asvan, Mas. Terus Selin panggilnya siapa? Jangan panggil nama itu, sayang. Aksara gregetan.
kesusahan mengimbangi sifat lugu istrinya. Wanita itu kurang peka. Gak boleh seperti itu ya mas. Yang namanya nama itu sudah melewati banyak pemilihan oleh orang tuanya. Lagian nama Asvan itu bagus kok. Sayang, kenapa disebut lagi sih nama itu? Tahu nggak kalau suami kamu itu cemburu kalau kamu sebut namanya? Oh, maaf mas, saya nggak tahu. Lagian mas Aksara itu aneh. Masa panggil mas Asvan gitu saja cemburu? Kenapa disebut lagi? Iya, maaf. Aksara menoleh ke arah istrinya, memegang kedua pipi tembem Selin. Jangan lagi mengucap nama lelaki siapapun di depan saya. Saya tidak suka sayang, saya cemburu. Baik mas, maafkan Selin. Oke, hari ini dimaafkan. Kalau besok, ya belum tahu. Selin berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama mas. Terus apa sayang? Jangan pegang pipi Selin seperti ini mas. Selin malu kalau dilihat orang. Tuh banyak orang yang perhatiin kita. Selin menatap sisi kanan dan kirinya. Lagi-lagi ia tidak percaya diri ketika menjadi pusat pemandangan orang lain. Mereka hanya lewat, tidak ngeliatin kita. Lagian kita juga sudah menikah. Jangan mentang-mentang sudah menikah terus berbuat mesra di depan umum mas. Itu tidak boleh. Banyak anak-anak kecil, bisa jadi pembelajaran yang tidak baik untuk mereka. Iya, tapi pegang tangan boleh kan? Boleh. Cium? Selin melotot. Mas Aksara, itu tindakan mesum, gak boleh. Lah itu ada. Aksara menoleh ke salah satu sisi, di mana Selin turut tertuju dengan pandangan bersama suaminya. Sepasang kekasih dengan pakaian minim itu tengah melakukan adegan ciuman panas. Sontak, Selin menutup matanya. Ia melirik ke arah Aksara, lalu menutup mata suaminya juga. Jangan dipandang mas, gak boleh. Itu pembelajaran bagus loh sayang, kita bisa mencobanya. Masum. Selin menarik lengan Aksara untuk menjauh dari tempat tersebut. Itu Pak Anu, ucap Selin sambil menunjuk seseorang. Pak Anu siapa sayang? Tanya Aksara bingung. Ia menatap arah dari jari telunjuk istrinya, tapi tetap saja tidak menemukan siapa yang dimaksud oleh Selin. Itu mas, masa nggak tahu? Pak Anu di situ main air sama Denim. Baskoro. Iya. Kenapa jadi Pak Anu? Kan Mas Aksara sendiri yang ngomong, gak boleh ya panggil nama lelaki lain di depan Mas. Jadi saya bingung mau panggil Pak Anu dengan sebutan apa. Sayang, kamu itu. Lelaki itu memegang kedua lengan Selin gregetan. Ia ingin mencium gemas kedua pipinya. Tapi istrinya itu pasti akan marah-marah jika menampakkan kegiatan mesra di muka umum. Jadilah hanya mencubit kedua pipi berisi itu. Sakit tau mas, Selin apalagi? Tanya gadis itu kebingungan. Ya, kamu gak salah, saya yang salah. Kalau Mas Aksara yang salah, kenapa marahnya ke Selin? Enggak marah sayang, saya hanya gemas dengan pipimu yang lucu. Sakit tahu? Mereka berjalan mendekat ke arah Baskoro dan Denim. Kedua lelaki itu tengah bermain bersama dengan ombak kecil yang menyentuhnya. Tidak jauh dari mereka juga terdapat gunung pasir yang dibuat supir Aksara tersebut. Denim, bunda kangen, ucap Selin berlari kecil menghampiri anak tirinya. Denim pun antusias, tangannya langsung menjulur meminta digendong. Dek Denim kangen juga kan sama bunda? Tanya wanita kecil itu dengan nada anak-anak. Denim kangen deh. Selin membubuhkan ciuman di kedua pipi Denim, lalu ke dahinya juga, membuat Aksara tersenyum dan terus menatap seksama. Kenapa saya tidak pernah dicium seperti itu juga? Protes Aksara. Mas, jangan aneh-aneh deh. Gak malu apa? Ada Pak Anu di sini. Selin menoleh ke arah Baskoro berada.
Pak Anu? Tanya Baskoro. Ia mengernyitkan dahi. Bingung. Terima kasih sudah mampir. Semoga berkenan dengan ceritanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.